Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Jami Darul Rahmah, kaum muslimin dan muslimat hadani ya Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan tetap iman Islam kita, diberikan kekuatan untuk bersama-sama memenuhi undangan Allah. Fas'au ila zikrillah, yaitu melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita yang wajib ataupun yang sunnahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, serta dapat menjadi wasilah, menjadi penyebab kita sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat yang selalu istiqomah mengikuti ajaran-ajaran syariatnya, dan di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, kajian kita Wasfiyatul Mustafa, kita awali dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para aulia, para syuhada, para guru-guru yang telah mendahului kita sekalian, juga kepada orang tua kita yang telah mendahului kita sekalian. Wabil khusus juga kepada muallif ataupun pengarang kitab Wasfiyatul Mustafa, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita kaji pada malam hari ini. Dan juga tidak lupa kita baca Fatihah pula untuk jamaah Masjid Jami Darul Rahmah dan juga para donatur yang telah menginfakkan sebagian harta bendanya ke Masjid Jami Darul Rahmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau semua serta menerima amal jariyahnya, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita niatkan dalam hati untuk beriktikaf di masjid Allah ini, di rumah Allah ini,
Karena kalau kita niatkan itikaf, segala perilaku, tingkah laku kita yang ada dalam masjid ini, selama kita berada dalam masjid, maka akan dinilai sebagai ibadah. Itikaf ya, walaupun ngantuk, walaupun ya tidak mengikhlas ya. Jadi orang yang niat itikaf dalam masjid walaupun ngantuk tetap bernilai ibadah. Gitu. Niat bahasa Indonesia saja, niat saya itikaf di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Wasiatul Mustafa. Sudah di bab paling terakhir, di penghujung, di halaman hampir terakhir, satu lembar lagi tuh. Kayaknya 2 kali pertemuan lagi kayaknya, satu depan atau satu depannya lagi udah selesai kayaknya, insya Allah. Biar habis lebaran ganti kitabnya. Faslun fi fununin syattan. Faslun bab, faslun artinya bab. Fi fununin syattan, menerangkan tentang macam-macam sesuatu. Funun itu artinya pan, bagian-bagian ataupun apa ya? Ya bagian-bagian syattan yang macam-macam, menerangkan macam-macam. Bab yang terakhir ini menerangkan macam-macam. Kalau bab-bab sebelumnya kan menerangkan tentang syirik, menerangkan tentang doa, menerangkan tentang tanda-tanda kebaikan, menerangkan tentang buruknya mencintai dunia secara berlebihan dan segala macamnya. Nah, dalam bab ini bab campur-campur ibaratnya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dawuh, kalau bahasa Jawa halusnya dawuh, mendika. Nabi Muhammad bersabda, ya Aliyu ibda man laqita minal muslimin bis salam. Ya Aliyu, wahai Ali, ibda, duluilah oleh kamu, ibda, mulailah, man, pada orang laqita yang kamu ketemui minal muslimin dari orang Islam bis salam, dengan ucap salam. Wahai Ali, kata Nabi Muhammad nih, wahai Ali dan wahai kita semua umat Nabi Muhammad, ibda man laqita minal muslimin bis salam. Duluilah oleh kamu untuk mengucapkan salam. Jadi mengucapkan salam itu disuruh buru-buru, disuruh rebutan ibaratnya. Begitu kita ketemu dengan orang Islam, dulu-duluan kita ucapkan salam. Ya, kenapa sebabnya? Yaktubillahu laka isrina khamsatan. Barang siapa yang mendahului untuk mengucapkan salam ketika ketemu dengan orang Islam yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya 20 kebaikan. Jadi orang yang mendahului mengucapkan salam itu dikasih pahala oleh Allah sebanyak 20 kebaikan. Waruddas salama, warudda, dan jawablah olehmu assalama, ucap salam, jawablah salam. Fallahu yaktubu liman raddahu arba'ina hasanatan. Orang yang menjawab salamnya, Allah akan berikan untuknya pahala sebanyak 40 lipat. Tuh. Jadi orang yang ucap salam pahalanya 20 lipat, orang yang jawab salam pahalanya 40 lipat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang ngucapin salam itu hukumnya apa, Bapak-bapak? Ya. Orang ngucapin salam hukumnya apa? Assalamualaikum, hukumnya apa itu? Sunnah apa wajib? Sunnah. Jawabnya wajib. Kira-kira gedean mana pahalanya? Gedean wajib. Secara umum sunnah sama wajib pahalanya gedean wajib secara umum. Namun khusus dalam bab salam ini ternyata pahalanya gedean ngucapin salam padahal sunnah. Kenapa sebabnya? Karena mengucapkan salam walaupun hukumnya sunnah
tapi menjadi penyebab untuk orang lain menjawab salam. Enggak mungkin orang lain jawab salam tanpa ada orang yang mengucapkan duluan. Waalaikumsalam. Orang nggak ada orang mengucap salam nggak apa, kita udah waalaikumsalam aja. Atau misalkan ada orang mau pamit nih, mau pergi nih, dia nggak ucap salam, kita waalaikumsalam. Ya nggak berpahala. Orang dia nggak ucap salam kok, kita ngucapin waalaikumsalam. Itu ya. Jadi mengucapkan salam walaupun hukumnya sunnah dan menjawab salam hukumnya wajib, namun menurut banyak pendapat ulama mengatakan bahwa mengucapkan salam pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan orang menjawab salam. Kalau begitu mah saya nggak mau jawab lagi, pahalanya dikitan. Bukan begitu maksudnya. Orang yang jawab salam bisanya dia mendapatkan pahala dari jawab salamnya karena ada yang mulai. Coba kalau nggak ada yang mulai, gimana mau jawabnya? Orang dia nggak salam nggak apa, kita waalaikumsalam, nggak boleh. Nah kemudian para hadirin sekalian, menjawab salam itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Menjawab salam hukumnya wajib, tapi wajibnya wajib kifayah, bukan wajib ain. Karena wajib itu ada dua, fardu itu ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu artinya wajib bagi semua umat Islam. Kayak sholat 5 waktu nih. Ini wajib bagi semua umat Islam yang memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Sholat 5 waktu namanya fardu ain. Puasa Ramadan namanya fardu ain. Bagi orang Islam semuanya wajib semua. Nah, tapi mengucap salam ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang jawab salah satunya, maka yang lain sudah nggak wajib lagi. Misalkan khutbah Jumat khutbah Jumat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan dia yang jawabnya misalkan 1 atau 2 orang atau sebagian jemaah, maka yang lain walaupun tidak menjawab maka nggak dosa. Kenapa sebabnya? Karena sudah terwakili oleh salah satu jamaah yang menjawab. Gitu. Jadi nggak semuanya harus menjawab semua. Nah, bagaimana kalau semuanya menjawab? Ya boleh-boleh saja. Tapi yang pahalanya paling gede itu yang jawabnya paling pertama. Kan kompak tuh. Tapi kan pasti ada yang duluan kan. Itu ya. Jadi kalau yang paling pertama itu yang pahalanya paling gede. Nah kalau bareng dari awal selesai, waalaikumsalam bareng, maka ya pahalanya sama, seimbang ya. Contoh fardu kifayah yang lain misalkan. Fardu kifayah yang lain itu contohnya misalkan sholat jenazah, nyolatin orang meninggal, itu kan fardu kifayah. Kalau misalkan di Jatiranggon ada orang meninggal 1 orang misalkan, terus orang yang meninggal itu misalkan bajingan, misalkan dia tukang nyolong mulu, misalkan mabuk-mabuk mulu, suka jahat sama tetangga, sama teman, nggak ada yang akur ibaratnya, nggak pernah nyapa orang misalkan. Begitu mati 1 Jatiranggon nggak ada yang nyolotin 1 pun. Males aja dia mah Islam, dia Islam KTP, ngakunya doang Islam misalkan. Seumur hidup dia nggak pernah sholat misalkan. Seumur hidup dia mah kelakuannya mabok mulu, main judi mulu, berzina mulu, mencuri mulu misalkan. 1 Jatiranggon nggak ada nyolatin 1 pun. Maka 1 kelurahan Jatiranggon yang mengetahui itu dosa semua. Yang tahu tapi yang dengar kabarnya. Tiba-tiba ada salah satu keluarganya atau anaknya atau keluarganya 1 orang aja. Kasihan banget bapak saya, mentang-mentang waktu hidupnya kelakuannya buruk, nggak ada yang mau nyalatin, nggak ada yang mau mandiin, nggak ada yang mau ngapain, nggak ada yang mau nguburin. Akhirnya dimandiin tuh amanahnya sendirian, dimandiin sendiri, dikapanin sendiri, sholat sendiri, dikuburin sendiri. Nah maka orang se-Jatiranggon sudah nggak dosa. Kenapa sebabnya?
Karena sudah diwakili oleh salah satu orang. Itu namanya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah, fardu yang kalau sudah diwakili oleh salah satu orang, maka yang lain sudah tidak wajib lagi. Tapi kalau fardu ain itu nggak bisa diwakili. Sholat berjamaah, udah nitip aja dah. Kamu jangan sholat nitip ya, nggak bisa. Iya sholat nitip. Puasa Ramadan nitip aja dah, kamu aja yang puasa antar saya bayar dah. Kamu saya bayar seharinya saya bayar 100.000. Nitip puasanya kamu yang nguasain, nggak bisa. Namanya fardu ain, fardu yang tidak boleh ditinggal, fardu yang tidak boleh diwakili oleh orang lain. Tapi kalau fardu kifayah, fardu yang bisa diwakili oleh orang lain. Hadirin sekalian, berkaitan dengan hadis ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 86 yang berbunyi, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw misliha." Yang artinya jika kalian diberi penghormatan, jika kalian dihormati oleh orang lain, maka balaslah penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih. Gitu. Artinya begini. Kalau ada orang ucap salam, assalamualaikum, maka kita dianjurkan jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Ada warahmatullahnya. Ya, jangan ngobrol. Ya, jadi kalau ada orang ucap assalamualaikum, maka jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Ada warahmatullahnya. Kalau orang ucap salamnya assalamualaikum warahmatullah, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Pakai wabarakatuh, ditambahin. Orang ucap salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawabnya lebih panjang lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu. Waridwanu itu artinya semoga Allah meridhoi. Orang ucapnya panjang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanu. Jawab apa lagi tuh? Iya. Ya tambahin lagi misalkan waridwanu wa magfiratuh misalkan gitu. Tambahin lagi, bagusnya begitu, bagusnya. Begitu juga misalkan nih kita kepepet, misalkan mau beli beras nggak punya duit, atau mau anak kita mau sekolahnya mau ujian, mau semester, belum bayar SPP, belum bayar uang bulanan, belum bayar sekolahan, misalkan nggak punya uang, kemudian kita minjem sama tetangga sama saudara, pinjam duit dong 300.000 buat bayar anak sekolah nih, anak sekolah belum pada bayaran. Terus dibayar, terus dikasih sama tetangga kita atau saudara kita, maka sebaiknya kita yang pernah meminjam nih, kita yang pernah ditolong nih, sebaiknya kita mengembalikannya lebih. Misalkan kita pinjam 300, sebaiknya membalikannya lebih dari itu, sebaiknya. Dengan syarat tidak boleh transaksi dari pertama. Dan nih saya pinjamin kamu 300.000 nih. Tapi kamu nanti kalau balikin jadi 350 ya. Nah, kalau ada syarat begitu itu namanya riba. Ada transaksi dari pertama. Tapi kalau nggak ada transaksi, gampangannya nih pinjam saya pinjam 300, nih 300. Kapan bayarnya? Ntar saya bulan depan kalau saya gajian tanggal 1 misalkan. Udah nggak apa-apa, mudah-mudahan ada rezekinya, iya. Pas tanggal 1 karena dia gampangannya merasa dibantu, akhirnya dia ngasih lebih, itu nggak masalah, lebihannya kita ambil. Cuma bagi kita yang memberikan pinjaman juga harus hati-hati. Kadang-kadang orang itu menggampangkan jadinya. Artinya begini, orang itu yang pinjam sama kita 300.000, kembalikan kita 350 atau 310.000 lah, lebih 10.000 misalkan. Kalau kita nerima, kadang-kadang menjadi satu alasan. Artinya begini, suatu saat dia itu pinjam lagi, nah gampang pinjam aja sama dia, tinggal kasih lebihan aja dia gampang. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang. Makanya kita juga jaga muruah kita, jaga harga diri kita, jaga kehati-hatian kita. Jangan sampai menerima lebih dari utangan itu dijadikan sebagai sesuatu yang diandalin oleh orang lain. Gampang utang aja sama dia mah
asal kelebihan aja gampang. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang. Artinya tetap menerima lebihan dari utang itu boleh dengan syarat tidak ada transaksi dari depannya. Gitu. Nomor 2, kalau misalnya kita bisa menolaknya, ya sebaiknya itu udah nggak usah buat jajan anak kamu aja, kan gitu. Cukup yang 300 saja yang mau saya, gitu. Jadi enakan begitu kalau bisa. Kalau misalkan dia maksa ya nggak apa-apa, sekali-kali kita terima, sekali-kali. Tapi jangan setiap dia ngasih kita terima terus, jangan. Takutnya dijadikan sebagai andalan, gampang utang sama dia mah tambahin aja gampang, pasti dikasih, kan gitu jadinya. Ya kembali lagi, jadi ucap salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib, tapi wajibnya wajib kifayah. Pahalanya gedean mana? Menurut pendapat para ulama bahwa ucap salam dan menjawab salam itu kita ucapkan salam maka orang lain menjawab. Kalau kita nggak ucap salam dia nggak bakal pahala, gitu. Maka walaupun kedudukan ucap salam itu sunnah, tapi ternyata pendapat para ulama mengatakan menjawab salam itu walaupun hukumnya wajib, pahalanya tidak bisa melebihi pahalanya ucap salam, gedean ucap salam. Main duluan. Kemudian ucap salam juga merupakan perintah dari Nabi. Dalam sebuah hadis terangkan afsyus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian, ucap salam. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan nih? Misalkan yang ucap salam orang non muslim. Kayak semalam saya mau berangkat SMG itu ada tetangga, assalamualaikum, padahal dia non muslim. Assalamualaikum Pak Ustaz, gitu. Bagaimana jawabnya? Jawabnya yang paling pas adalah waalaikum. Artinya waalaikum itu dan kamu juga. Kan assalamualaikum kan artinya semoga Allah memberikan keselamatan untukmu. Kita jawabnya waalaikum dan kamu juga, gitu. Jadi bukan waalaikumsalam yang pas, gitu. Ya, jangan waalaikumsalam karena mendoakan ucap salam kepada non muslim itu tidak dibenarkan oleh agama kita, gitu ya. Jadi saya kadang-kadang kalau di warung saya itu kan ada beberapa orang di tetangga saya itu kan non muslim ya. Kalau ke warung assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum, ucap salam. Saya lihat, iya, begitu saya jawabnya, iya. Iya, tapi kalau saya nggak tahu, waalaikumsalam, gue lihat, ini ya. Jadi nggak apa-apa kalau kita nggak lihat, kalau kita nggak tahu kalau dia non muslim nggak apa-apa ya. Itu jadi kalau mendesak, bagaimana mendesak? Maksudnya mendesak tuh kita nggak jawab waalaikumsalam, nggak enak, gitu kan? Udah jawab aja waalaikumsalam, atau salam, gitu aja. Ya salam, gampangannya nggak waalaikumsalam. Atau kalau yang pas lagi tuh waalaikumsalam. Sam itu artinya semoga kamu hancur, gitu. Semoga kamu mati, gitu. Sam bukan salam, sam. Waalaikumsalam. Semoga kamu mati. Kalau ngerti maknanya kurang ajar kamu, saya doain selamat, kamu doain saya hancur, doain saya mati, kan nggak bener. Ya gampangannya kita dianjurkan ucap salam itu hanya untuk sesama muslim, mau kenal ataupun tidak kenal. Kalau sekeyakinan, kalau seagama sama kita, maka kita dianjurkan ucap salam. Apa manfaatnya? Di antara manfaatnya salam di samping doa juga, ya selain doa ataupun di samping mengandung doa, ucap salam juga dapat mempererat hubungan antar sesama, gitu. Iya. Jadi jangan sungkan, assalamualaikum, gitu. Tapi ya kalau kita ucap salam harus tatap muka dulu. Orang yang udah sono, kita salam dari sana, dari belakang. Assalamualaikum. Mana? Waalaikumsalam. Iya, jadi kalau ucap salam tuh kira-kira ngelihat dulu. Jangan kita naik motor, ada orang mana, kita ucap salam nggak ngelihat. Lanjut. Ya Aliyu iyyaka wal ghadaba fa innahu minasyaitani. Wahai Ali, jauhkan dirimu dari amarah. Janganlah kamu marah. Janganlah kamu emosi.
Kenapa sebabnya? Fa innahu minasyaitani. Karena sesungguhnya marah, sesungguhnya emosi adalah perbuatan yang datangnya dari setan, gangguan setan. Ya, kalau kita marah itu gangguan setan, kita lagi diganggu oleh setan. Kenapa kita kok dilarang marah? Dianjurkan untuk tidak marah. Kenapa? Wa huwa aqdaru ma yakunu 'alaika fi halatil ghadabi. Karena marah itu adalah merupakan pintu untuk masuknya setan. Ketika kita marah, kita ini dikendalikan oleh setan. Semakin kita turutin ke marah, semakin jadi itu marah. Maka ada resep dari Rasulullah SAW dan sebuah hadis diterangkan bahwa, saya hadisnya nggak hafal, bahwa jika seseorang itu sedang marah, marahnya sedang berdiri, maka usahakan duduk. Misalkan nih, kita punya teman, punya kenalan, lagi emosi, datang ke kita, marah, kamu itu gitu, misalkan gitu. Nah kita jangan tanggapin dulu, kita liatin aja dulu. Kalau dia agak mereda, itu kita ajak duduk. Atau gampangnya kalau dia masih berdiri, kita ajak duduk, gitu ya. Jadi kalau orang marah lagi berdiri, ajaklah duduk. Duduk masih marah juga, ajaklah tiduran, suruh ngatur napas, suruh santai, gitu. Udah dia tiduran, masih marah juga, disuruh wudu. Kenapa sebabnya? Karena wudu itu dapat mematikan amarah yang datang dari setan. Hati jadi adem. Orang wudu itu hatinya adem, pikirannya adem, nyaman. Maka insya Allah orang semarah apapun ketika ia berwudu, maka marahnya akan reda. Itu marahnya akan hilang. Maka ketika seseorang marah berlebihan, marah gampangnya, emosi sampai mukanya merah, sampai ngomong juga terbata-bata, sampai saking emosinya sampai bergetar, mulutnya gitu kan. Karena kan orang marah kan nggak mengendalikan diri, nggak mampu mengendalikan dirinya, nggak mampu mengendalikan nafsu hatinya gitu, emosinya itu meledak-ledak, meluap-luap, gitu. Karena memang setiap orang itu kan wataknya beda-beda, setiap orang itu kesabarannya beda-beda, watak tabiatnya berbeda-beda. Kita harus banyak maklum. Ada orang tukang marah mulu ya, banyak maklum lah gitu. Oh mungkin dia lagi capek kali kan gitu ya. Oh dia lagi banyak masalah kali dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya. Oh dia lagi banyak urusan ekonomi dan segala macam gitu. Kita harus banyak maklum. Tapi ya itu tadi, untuk meredakan amarah seseorang, kalau dia marahnya dalam keadaan berdiri, maka cara meredakannya diantaranya udah, sini dulu, ayo kita seduh kopi dulu, ntar saya seduhin kopi kan, duduk seduhin kopi, jangan lupa kasih baygon, kasih baygon teh pasti, ya enggak seduhin kopi kan, udah ngopi pasti dia ngomongnya kalem, iya, udah duduk kan, seduhin kopi, ayo ngopi dulu, udah ngopi sedikit kan, sambil ngerokok empal-empul. Baru kita tanya, tadi abang datang ke sini, ada apa sih bang? Kok kayaknya abang serius banget, atau abang tadi kok kesel banget, ada apa sih? Itu anak kamu tuh tadi main bolanya kena kaca jendela saya pecah, padahal jendela itu baru ganti. Oh begitu ya, gampang bang, nanti saya ganti kacanya, gitu. Beres urusan. Karena ngomongnya dalam keadaan tenang, ngomongnya dalam keadaan tidak emosi. Tapi kalau tadi dia ngomong lagi emosi, lagi berdiri, yang mencak-mencak, kita tanggapin, apa tuh? Bagus banget datang sini marah-marah. Wah, nggak jadi itu. Namanya api ketemu api, namanya keras ketemu keras. Jadi berantem kalau begitu. Jadi harusnya kalau ada orang marah, ada orang ngamuk-ngamuk, harusnya salah satu di antara keduanya ada yang ngalah. Kalau dua-duanya sama-sama emosi, wah
dia mau pelajaran nih, udah kebiasaan dia mau sehari malam mulu misalkan, ngamuk dulu. Ya jangan begitu. Cari solusinya, cari penyebabnya apa sih gitu yang menyebabkan dia marah-marah gitu. Ya, jadi orang marah itu adalah membuka celah, membuka pintu untuk masuknya setan. Maka kalau ada orang marah, hendaklah cepat-cepat kita redupkan emosinya, kita turunkan tensi marahnya. Setelah itu baru kita ajak ngobrol apa penyebab marahnya. Kalau dibiarkan saja, maka makin jadi dan setan makin mengendalikan dia. Makanya sering terjadi pembunuhan, sering terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu gara-gara marah yang berlebihan karena tidak ada yang mengendalikannya, nggak ada yang menyadarkannya. Dia lagi. Wa iyyaka wa da'watal mazlumi fa innallaha yastajibu bihi wa in kana kafiran fa alaihi kufruh. Wa iyyaka wa da'watal mazlumi, wahai Ali, hendaklah kamu juga jangan menzalimi orang lain. Jangan menyinggung orang lain, menghina orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Janganlah kamu menzalimi orang lain. Kenapa sebabnya? Fa innallaha yastajibu bihi, karena sesungguhnya Allah itu mendengar doanya orang yang dizalimi. Tuh, misalkan nih kita zalim sama orang, ada orang yang nggak ngapa-ngapain tiba-tiba kita timpuk atau kita apa. Nah terus yang kita zalim itu diem aja, dalam hati dia ngomong, biar dia mau jahat banget sama saya, ntar juga kena karmanya, misalkan dalam hati kita ngomong, itu nggak lama lagi juga itu orang tadi itu akan kena itu. Artinya doanya orang yang dizalimi itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kafiron, walaupun yang kita zalimi ini bukan orang Islam. Wah, biarin aja dia mah, orang kafir ini saya gebuk aja, saya bunuh aja misalkan, saya colong aja atau bendanya, saya bakar aja rumahnya misalkan. Itu nggak boleh walaupun dia kafir. Kenapa? Wa in kana kafiron fa alaihi kufruh. Urusan dia kafir atau muslim itu urusan dia dengan Allah. Urusan dia kafir dan muslim itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Yang penting kewajiban kita sesama makhluk Allah adalah saling menghargai satu dengan yang lainnya. Enggak memandang agama, namanya kita menghormati orang lain, namanya kita menolong orang lain, namanya kita berbuat baik kepada orang lain, tidak mesti harus sesama agamanya. Enggak harus orang kenal, tidak harus teman sendiri. Siapapun orangnya, kalau dia dizalimi maka Allah itu murka. Kenapa sebabnya? Karena sama-sama makhluk Allah. Karena Allah itu mempunyai sifat Rahman. Sifat Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang merata, yang umum, bebas untuk orang Islam, untuk orang non-Muslim, untuk orang kafir, untuk orang yang jahat, untuk orang yang baik, untuk makhluk apa sajalah. Jadi sifat Rahman Allah itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan di alam dunia ini. Walaupun penjahat sekalipun, tetap Allah ngasih rezeki sama dia. Allah ngasih kesempatan dia untuk bertobat. Allah ngasih kesempatan dia untuk sadar. Allah ngasih, misalkan orang mau maling, ya Allah saya pengen nyolong, mudah saya selamat, itu dikabul juga. Padahal doanya minta nyolong, itu dikabul juga. Gampangnya Allah itu memberikan kasih sayangnya di alam dunia ini secara umum, semuanya dibagi, semuanya dikasih. Tapi sifat Allah Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang khusus diberikan di akhirat untuk orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah.
Kenapa kita kok tidak boleh zalim walaupun sama orang kafir ataupun non muslim? Kenapa sebabnya? Karena di penghujung hayat manusia itu enggak ada yang tahu. Bisa aja orang yang dari kecil, dari lahir dari kecil sampai dewasa dia kafir, dia non muslim, dia agamanya bukan Islam misalkan, bisa aja 10 menit, 5 menit sebelum meninggal dia masuk Islam, terus meninggal, bisa aja begitu. Dan bisa jadi orang yang dari kecil belajar agamanya pintar, pesantren lagi kan, iya agamanya bergaul dengan orang baik misalkan, begitu gede tiba-tiba dia keluar dari Islam misalkan, itu bisa aja. Maka setiap kita habis sholat jangan lupakan doa yang sangat hebat itu. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu jangan sampai lupa. Apa artinya Rabbana la tuzigh itu? Rabbana, duh Tuhanku, wahai Tuhanku, la tuzigh qulubana, janganlah engkau hapuskan dari dalam hatiku ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah ke dalam hatiku. Artinya setelah kita dari kecil sampai tua ini beragama Islam, jangan sampai keyakinan kita, keimanan kita dicabut oleh Allah. Jangan sampai begitu. Karena di dalam kitab Maraqil Ubudiyah kalau nggak salah, di sana ada sebuah keterangan bahwa zaman dulu ada seorang yang bertugas sebagai muazin, tukang azan di Masjidil Haram, keluarganya tukang azan semua. Kakaknya yang pertama tukang azan di Masjidil Haram sampai 30 tahun terus meninggal dunia. Meninggal dunianya enggak beragama Islam, meninggal dunia dalam keadaan sesat, keluar dari Islam. Padahal azan di Masjidil Haram udah 20 tahunan, udah lama gampangnya. Adiknya begitu juga, tukang azan juga di Masjidil Haram, gantiin kakaknya sampai 30 tahunan, sampai lama. Begitu meninggal dunianya dalam keadaan kafir, meninggal dunia dalam keadaan tidak beragama Islam, enggak membawa iman Islam. Kakak ketiganya juga, adik ketiga juga sama begitu. Akhirnya adik yang keempatnya bukan tukang azan, orang biasa, masyarakat biasa, tapi dia rajin berjamaah. Dia meneliti dalam sejarah kehidupan kakak saya, kenapa sih ya? Padahal dia rajin azan. Kalau namanya orang azan di Masjidil Haram, pasti berjamaah kan? Nggak mungkin azan doang terus pulang kan? Nggak mungkin. Pasti azan pasti berjamaah. Kemudian orang sholat di Masjidil Haram itu 2 rakaat sholat di Masjidil Haram, sholat subuh, sama saja pahalanya dengan 1000 rakaat sholat di masjid kita dari Rahmah. Sholat 1 kali di Masjidil Haram pahalanya sama saja dengan 1000 kali kita sholat di Masjid Darul Rahmah. Padahal sama sholatnya, sholat subuh juga misalkan, sholat zuhur juga sama misalkan, pahalanya 1000 lipat. Tapi kenapa kakak saya yang pertama meninggalnya sulul khotimah, nggak bawa iman Islam. Kakak yang kedua demikian juga, kakak yang ketiga begitu juga. Begitu diteliti sama ada yang keempatnya nih, ternyata katanya setelah dia jadi muadzin di Masjidil Haram, dia tuh kaya raya, punya gajian, punya uang banyak. Kemudian dia sama orang tuanya, sama ibunya dia menyakiti hatinya. Kemudian ibunya nggak ridho, katanya gitu, woi maaf loh, mati lampu. Tadi di rumah juga begitu, mati saya hidup lagi. Ya, katanya sama ibunya pernah menyakiti hati ibunya, kemudian ibunya nggak ridho. Katanya penyebabnya begitu. Sehingga begitu meninggal dunia itu beberapa menit atau beberapa jam sebelum meninggal dunia tuh dia pindah agama terlebih dahulu katanya. Coba bacaan dia dalam kitab Maraqil Ubudiyah itu. Ya ada, saya udah lama bacanya. Ya ada dalam kitab tersebut. Artinya kita beribadah, beragama Islam dari kecil sampai tua, ini tidak ada jaminan kita meninggal dunia
membawa iman Islam itu nggak ada jaminan, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu siapa. Wah, saya mau pasti masuk surga misalkan, belum tentu. Wah, saya mau tiap hari sholat berjamaah pasti masuk surga, belum tentu, belum tentu. Nggak ada jaminan, nggak ada garansi, ya. Nggak ada garansi untuk masuk surga, gitu. Maka agar senantiasa keimanan kita, ketakwaan kita, iman Islam kita ini terjaga, jangan lupa setelah sholat baca doanya, diantaranya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu ayat Al-Qur'an itu. Ayat Al-Qur'an tapi enggak tahu surat apa dan halaman berapanya, tapi itu ayat Al-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhanku, janganlah Engkau cabut hidayah yang telah Engkau tanamkan dalam hatiku. Wahab lana min ladunka rahmatan, dan berilah kami min ladunka rahmatan, rahmat kasih sayang dari sisimu. Innaka antal wahhab, sungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya, pendek doanya tapi itu doa yang sangat bagus. Jangan sampai lupa. Saya kalau doa, mau doa tahlilan, mau doain talqin orang meninggal, ngubur mayat, atau doa habis sholat, doa apa saja lah. Pasti biasanya doa yang paling pertama Rabbighfirli wa warhamhum rabbil shaghira. Apa sebabnya? Satu, sebagai ucapan terima kasih saya kepada orang tua saya, karena yang menyebabkan saya jadi begini, yang menyebabkan saya jadi hidup, itu kan jasa orang tua. Jasa orang tua. Tanpa adanya jasa baik dari orang tua kita, mungkin saat ini kita tidak akan menjadi siapa-siapa. Mungkin saat ini kita lagi jadi bajingan yang ada di sana. Mungkin saat ini kita nggak kenal Tuhan kita. Mungkin saat ini kita nggak kenal namanya agama, namanya pendidikan dan segala macamnya. Dengan berkat jasa orang tua kita jadi seperti ini keadaannya. Harus disyukuri banyak orang yang lebih buruk daripada kita, yang lebih susah hidup daripada kita, banyak, sangat banyak sekali. Maka seperti apapun keadaan kita saat ini, kita syukuri dan kita ucapkan terima kasih kepada orang tua kita. Dengan apa? Dengan mendoakannya Allah maghfirli wa liwalidayya warhamhum rabbil shaghira, gitu. Terus doa yang terakhir biasanya saya tuh udah doa panjang lebar udah ngalor ngidul, baru terakhirnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita di saat hidup kita tetap terjaga hidayahnya, iman Islamnya. Di saat meninggal juga kita membawa iman Islam. Tujuannya begitu. Tujuannya tuh. Jadi jangan sampai lupa tuh doa itu ya. Rabbana la tuzigh, jangan sampai ditinggal di setiap doa. Doa apa saja. Doa habis sholat, doa tahlilan, doa apa saja, jangan sampai ditinggal. Rabbana la tuzigh qulubana itu karena takutnya meninggal tidak bawa iman Islam. Udah belum, Pak? Udah belum? Isya belum? Oh, sudah Isya, kayaknya sudah Isya ya. Baik, para hadirin sekalian, mungkin kajian kita pada malam hari ini sampai sini dulu karena waktu sudah menjelang waktu Isya. Mudah-mudahan kajian kita sedikit banyaknya dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya, dapat menambah wawasan khazanah keilmuan kita, dapat mempertebal iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa semua kebaikan datang dari Allah, segala kesalahan datang dari saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.